Baik, cek. Oke. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raffi Apriliawan dari Program Studi Teknik Sistem Energi. Di sini saya akan menjelaskan tentang carbon footprint untuk mata kuliah bangunan hijau. Jadi, apa itu jejak karbon? Jejak karbon merupakan ukuran dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan, terutama pada perubahan iklim serta beberapa banyak gas di rumah kaca yang diproduksi berkaitan dengan aktivitas kita sehari-hari. Nah, jadi gampangnya jejak karbon itu adalah emisi yang kita hasilkan dari kegiatan kita sehari-hari. Beberapa penyebab jejak karbon yang itu adalah penggunaan kendaraan, penggunaan energi listrik, dan konsumsi makanan. Mengapa penggunaan kendaraan menjadi penyebab jejak karbon? Jadi seperti yang kita ketahui, apabila kita menggunakan kendaraan, maka secara otomatis kita juga menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin, solar, atau gas yang menghasilkan jejak karbon dari proses pembakaran di mesin-mesin kendaraan tersebut. Apalagi jika kita berpergian menggunakan kendaraan pribadi, yang mana antara penggunaan kendaraan pribadi dan angkutan umum pasti lebih banyak menghasilkan emisi, yaitu kendaraan pribadi. Lalu ada penggunaan energi listrik dan air. Seperti yang kita ketahui di Indonesia ini rata-rata ya penggunaan energi listrik, maksudnya produksi energi listriknya ini masih menggunakan batu bara ya. Jadi dari proses pembangkitannya pun masih menghasilkan emisi yang cukup tinggi. Lalu juga untuk penggunaan energi listrik, kita juga menggunakan alat-alat elektronik yang lain ya. Alat-alat elektronik yang lain yang mana alat-alat elektronik ini pun juga dapat menghasilkan emisi. Lalu yang berikutnya itu konsumsi makanan. Jadi makanan yang kita konsumsi sehari-hari ini juga merupakan salah satu sumber emisi, yang mana makanan tersebut emisinya itu dimulai dari ekstraksi bahan baku, proses produksi, proses distribusi, hingga barang tersebut sampai ke tangan kita. Lanjut. Nah, yang ini ada apa dampak carbon footprint bagi lingkungan kita. Yang pertama itu adalah cuaca ekstrim dan bencana alam. Selanjutnya perubahan produksi rantai makanan, selanjutnya itu kesehatan dan penyebaran penyakit, lalu yang terakhir perubahan dan kerusakan ekosistem laut. Untuk cuaca ekstrim dan bencana alam, di sini juga seperti yang kita ketahui, akibat meningkatnya suhu itu berdampak pada perubahan iklim, yang mana perubahan iklim tersebut juga mempengaruhi cuaca dan juga dapat mengakibatkan bencana alam seperti ya pada gambar, cuaca yang tidak menentu dan suhu yang terlalu hangat ini dapat mencairkan es kutub juga. Jadi di sini di pesisir pantai itu juga bisa banjir. Lalu perubahan produksi rantai makanan. Mengapa perubahan produksi rantai makanan bisa terjadi? Misal di suatu daerah ini terlanda banjir akibat cuaca ekstrim dan bencana alam. Nah, contohnya ekosistem kecil yang berada di bawah rantai makanan itu menjadi hilang akibat adanya bencana alam, punah akibat bencana alam, yang mana otomatis di piramida rantai makanan semakin ke atasnya itu akan kehilangan sumber makanan. Lalu kesehatan dan penyebaran penyakit. Nah, carbon footprint ini juga menimbulkan masalah kesehatan dan penyebaran penyakit, yang mana eh, kenaikan suhu bumi ini berakibat pada mencair es kutub, di mana seperti yang kita ketahui di es kutub itu masih banyak kayak seperti virus-virus yang membeku atau penyakit-penyakit purbakala yang belum tentu manusia bisa beradaptasi. Lalu ada perubahan dan kerusakan ekosistem laut. Jadi akibat carbon footprint ini, akibat laut ini menyerap CO2 yang tinggi akibat banyaknya kadar CO2 yang tinggi. Otomatis menyebabkan kondisi laut semakin asam. Nah, jadi jika kadar keasaman laut semakin tinggi, maka
terumbu karang ini akan rusak gitu. Jadi ketika kadar asam laut tinggi di situ maksudnya ketika kadar asam yang tinggi di lautan di situ akan merusak ekosistem terumbu karang, yang mana terumbu karang ini adalah rumah-rumah ya atau shelter, sarang-sarang bagi ikan-ikan yang berada di laut. Lalu menghitung jejak karbon. Oke, di sini saya akan sekilas tentang menghitung jejak karbon ya. Nah, jadi di sini itu saya akan menghitung 3 jenis jejak karbon. Yang pertama ada jejak karbon listrik, jejak karbon makanan, dan jejak karbon kendaraan. Di jejak karbon listrik pun di sini saya memiliki alat-alat elektronik yaitu lampu, rice cooker, kulkas, TV, dispenser, setrika, laptop, dan HP. Nah, setelah kita jumlahkan barang-barang yang ada di rumah kita, ini saya ngambil contoh rumah saya. Ini ada barang-barang penggunaan per hari dikalikan per tahun, lalu ada dayanya juga. Ya, dihitung-hitung 1 tahun saya mengonsumsi daya sebesar 1107 kilowatt hour. Nah, jadi untuk menghitung emisi yaitu adalah emisi dikali energi dikali global warming potensial dan dikali faktor emisi. Faktor emisi yang saya pakai di sini adalah 0,8. Di sini ada ya. Untuk saya berdomisili di Banten, jadi saya mengikuti ini grid Jamali ya. Di sini ada faktor emisinya itu 0,8. Di sini ton CO2 per mWh sama aja. Untuk kg CO2 per kWh jadi 0,8. Jadi untuk ngitungnya itu adalah kWh dikali GWP dikali faktor emisi. Nah, jadi didapat emisi yang saya hasilkan dalam setahun untuk rumah saya yaitu adalah 1525,99 kg CO2 ekuivalen atau sekitar 1,5 ton CO2 ekuivalen untuk rumah saya. Lalu ada berikutnya makanan. Di sini saya mengambil referensi dari Environmental Working Group, yang mana makanan juga menghasilkan carbon footprint. Di sini saya beri contoh, ada nasi, daging ayam, telur, daging sapi, susu, dan buah-buahan. Jadi untuk penghitungan jejak karbon makanan itu adalah kita harus mengetahui pertama-tama yaitu jejak karbon makanan per kilogram. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya ada beef ya. Dia 27 kilogram ekuivalen untuk 1 kilogramnya. Di sini contohnya seperti ini ya, bisa kita langsung hitung saja. Jadi nasi ya, saya misalkan mengonsumsi 0,200 gram nasi ya, dan nasi di sini itu karbon footprintnya adalah 2,7 ya, berarti tinggal dikali saja makanan yang kita konsumsi dengan jejak karbon per kilogram itu ada 0,4. Jadi ketika saya memakan nasi, daging ayam, telur, daging sapi, susu, dan buah-buahan, itu total saya itu menghasilkan 5,46 kg CO2 ekuivalen. Lalu ada kendaraan. Di sini saya ambil contoh yaitu kendaraan motor, mobil, dan bis. Yang mana untuk menghitung jejak karbon dari kendaraan adalah dihitung dari emisi per kilometernya. Di sini saya mengambil contoh jarak antara Lampung dan Jakarta sekitar 300 kilo. Nah, jadi untuk emisi motor itu adalah 0,083 kilogram ya. Di sini kilogram CO2. Nah, jadi untuk motor sendiri itu menghasilkan 24,9 kilogram CO2 ekuivalen. Dan mobil adalah 12,9 dan bis 31,2. Di sini tidak serta-merta mobil lebih irit dari motor ya. Kan kalau motor di sini dihitungnya adalah 1 orang. Jadi kalau mobil ini saya mengambil referensi dari BASE ya, Greenhouse Gas Conversion Factor. Mobil ini yang berisi 4 orang ini menghasilkan 43 gram per kilonya. Jadi di sini itu kalau motor ya, artinya motor ini
jika dikali 4 sekitar 100 kg CO2 ekuivalen. Nah, kan jadi lebih boros, mau lebih boros. Maksudnya lebih banyak emisinya motor gitu kan. Dan bis ini kan terhitung penuh ya. Bis ini terhitung penuh jadi antara Jakarta Lampung itu bis menghasilkan 31,2. Ini untuk perhitungan manualnya ya. Perhitungan menggunakan Excel. Jadi kalau listrik itu perhitungan emisinya adalah energi dikali global warming potensial dikali faktor emisi, dan untuk makanan jumlah yang kita konsumsi dikalikan dengan jejak karbon per kilogram untuk jenis-jenis makanannya, dan untuk kendaraan adalah jarak jarak dikali dengan emisi per kilogram. Nah, di sini saya juga mempunyai bisa, atau kita juga bisa menggunakan ini ya, aplikasi berbasis web. Di sini saya epa.government. Di sini sudah saya hitung ya, sudah saya calculate, tidak beda jauh ya. Mungkin bisa terjadi di perbedaan di faktor emisinya. Jadi kalau di kalkulator karbon 1907 kilowatt hour itu menghasilkan 1,4 metric ton. Hampir sama dengan listrik yang saya hitung, yaitu 1,5 ton metrik ya. Itu untuk listrik hampir sama. Lalu untuk food ya, food untuk makanan. Nah, untuk makanan di sini saya ambil contoh beef ya. Beef di sini ada beef, daging, eh, kita yang saya konsumsi adalah 200 gram. Jadi untuk 200 gram daging di kalkulator itu menghasilkan 8,6 kg CO2 ekuivalen. Dan jika untuk dihitung tadi ya, itu hampir sama ya. 2,7. Oke, ini 2. Oke, 5,4. Memang setiap kalkulator itu beda-beda. Ya nggak apa-apa, menggunakan referensi juga nggak bisa berbeda-beda. Itu untuk makanan. Nah, kalau untuk motor, misal saya ini motor ya, motor bike 300 km, maka menghasilkan 0,03 metrik ton. 0,03 meter. Yaitu seperti yang tadi dihitung, yaitu adalah 24,9 ya kilogram. Itu untuk perhitungan carbon footprint baik menggunakan Excel atau menggunakan kalkulator karbon berbasis web. Ya, lanjut. Nah, beberapa langkah mengurangi jejak karbon. Yang pertama ada switch off the light. Jadi kita harus hemat dalam menggunakan listrik. Contohnya mematikan lampu yang tidak kita gunakan. Kemudian take the stairs. Menggunakan tangga ya, selain menyehatkan badan karena kita bergerak, kita juga menghemat listrik karena seperti yang kita ketahui lift itu juga menggunakan energi listrik yang cukup besar. Lalu shut the windows. Nah, jadi jika AC kita nyala, kita itu harus menutup jendelanya ya, menutup jendela agar tidak ada dingin atau tidak ada kalor yang masuk ke ruangan. Lalu kemudian take shorter shower. Nah, jadi kita harus hemat dalam menggunakan air. Kemudian ada power down laptop. Nah, di sini matikan barang-barang yang tidak kita gunakan. Lalu unplug electronic not in use. Nah, jadi di sini kita juga harus cabut stop kontak apabila alat tersebut sudah tidak digunakan. Kemudian ada keep room temperature moderate. Jadi jaga agar suhu berada di suhu ruangan agar penghuninya itu nyaman. Yang mana bisa kita lakukan dengan menggunakan ventilasi alami atau jendelanya itu kita tetap buka agar adanya sirkulasi udara. Lalu do full loads of laundry. Nah, jadi ketika cuci juga, untuk mencuci juga ini jangan setengah-setengah, jadi harus sekaligus ya. Di sini full ya, full. Jadi kenapa full? Karena selain kita tidak perlu mencuci 2 kali jika setengah-setengah, dan juga hemat air tentunya.
Lalu use favor or share appliance. Jadi kurangi penggunaan barang-barang ya, kurangi penggunaan barang-barang atau menggunakan barang-barang secara bersama-sama. Lalu switch to LED bulb. Nah, seperti yang kita ketahui, lampu LED ini hemat energi karena penerangan itu merupakan salah satu hal yang penting bagi kehidupan manusia, maka alangkah baiknya jika menggunakan lampu LED yang hemat energi. Lalu ada beberapa langkah mengurangi jejak karbon. Yang ini pertama, hemat listrik, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi produk hewani, dan kurangi sampah dengan 3R, reuse, recycle, dan reduce. Kalau untuk hemat listrik kita sudah tahu, sudah dijelaskan tadi. Lalu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan beralih menggunakan transportasi umum. Jadi dengan beralihnya dari kendaraan pribadi ke transportasi umum, kita juga turut mengurangi jejak karbon, yang mana tadi penggunaan bis itu lebih hemat karena bis itu ibaratnya sekali angkut banyak gitu. Lalu mengurangi produk hewani tadi, untuk daging sapi saja itu menghasilkan 1 kilogram itu menghasilkan 27 kilogram CO2 ekuivalen ya, jadi cukup banyak. Kita harus mengurangi produk hewani, lalu kurangi sampah dengan 3R tadi, reuse, recycle, dan reduce. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Ahmad Rafi Apriliawan pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.